Seorang janda kaya raya, punya segalanya, namun tak berdaya menyelamatkan putra tunggalnya yang jatuh koma akibat gigitan ular berbisa. Semua dokter angkat tangan, harapan hampir padam, sampai seorang pawang ular dari kampung datang menawarkan pertolongan. Bukan sambutan baik yang ia terima, tapi hinaan, ejekan hingga tantangan. Kau berani mengatakan itu setelah semua dokter menyerah? Baiklah orang kampung, kalau kau bisa menyembuhkan anakku, aku bersedia jadi istrimu. Ucapan yang awalnya dianggap lelucon berubah menjadi keheningan, ketika ramuan sederhana itu justru menghadirkan keajaiban. Semua yang meremehkan terdiam. Lalu, bagaimana akhir dari janji yang terucap dalam kesombongan itu? Rumah besar itu menjulang megah di atas perbukitan, dikelilingi taman luas dengan pepohonan tertata rapi dan kolam air mancur yang tak pernah berhenti menari sepanjang hari. Di balik kemewahan yang biasa membuat orang kagum, hari itu justru menyelimuti suasana mencekam. Seperti ada sesuatu yang perlahan mati di dalamnya. Di sebuah kamar yang luas, dihiasi tirai putih menjuntai elegan, seorang pemuda terbaring lemah tak berdaya. Dialah Rizky, satu-satunya anak dari Lita, janda kaya raya yang pernah menjadi bahan perbincangan seluruh kota karena kecantikannya yang menawan dan kekayaannya yang tak tersentuh. Rizky tampak pucat, bibirnya kebiruan, napasnya begitu tipis sampai hampir tak terlihat. Selang infus menempel di lengannya, menyalurkan cairan bening dengan harapan yang semakin menipis. Monitor-monitor medis di sekelilingnya terus berbunyi, namun grafiknya terus menurun, seolah garis hidupnya ikut tergelincir menuju akhir. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Suara dokter utama terdengar serak, seperti masih tak percaya atas kata-kata yang baru ia ucapkan. Lita berdiri terpaku. Rambutnya yang biasanya tersusun sempurna kini berantakan. Riasan wajah mahal yang dulu menjadi simbol keangkuhannya telah luntur oleh air mata. Ia tampak seperti seseorang yang kehilangan arah hidupnya. Apa maksud Anda? Tidak bisa? Suaranya bergetar, tajam, penuh tekanan. Seorang dokter lain maju perlahan, mencoba memberi penjelasan dengan nada lebih lembut. Racun ular itu sangat kuat, Bu. Kami sudah menggunakan antiserum terbaik. Tubuh putra Anda tidak merespons. Ruangan langsung bergetar oleh amarah Lita. Kalian dokter terbaik, aku bayar kalian semua. Aku datangkan dari luar negeri, lalu sekarang kalian bilang menyerah? Teriakannya menusuk udara. Para perawat menunduk, tak seorang pun berani menatapnya. Para dokter hanya saling pandang, penuh penyesalan, hingga akhirnya satu persatu meninggalkan ruangan. Pintu menutup perlahan, dan keheningan mengambil alih. Yang tersisa hanya isak tangis Lita, pecah tanpa mampu ditahan. Sari, asisten pribadinya yang telah bekerja lebih dari 6 tahun, mendekat penuh hati-hati. Bu, saya tahu ibu sangat terpukul, tapi masih ada satu cara yang belum kita coba. Lita mengusap air matanya kasar, seperti marah pada nasibnya sendiri. Apalagi? Jangan bilang ada obat ajaib, dukun jalanan, atau omong kosong lainnya. Sari terdiam sejenak sebelum berbisik. Namanya Dimas, Bu. Dia pawang ular dari kampung sebelah. Orang-orang bilang, dia bisa mengobati gigitan berbisa. Lita membeku sesaat, lalu tertawa keras, tawa getir yang bercampur dengan tangis. Pawang ular kampung, kau pikir aku bahan percobaan orang yang percaya tahayul? Tapi sebelum suasana reda, pintu utama rumah terbuka. Tanpa ketukan, tanpa pengumuman. Hanya langkah perlahan yang memasuki ruangan besar itu. Seorang pemuda sederhana melangkah masuk, diiringi 2 pelayan yang tampak kebingungan, karena sudah mencoba mencegahnya, tapi ia tetap memaksa. Ia mengenakan kemeja lusuh, celana yang warnanya mulai pudar, dan sandal sederhana. Jelas ia bukan orang berada. Di tangannya tergenggam sebuah botol kecil berisi ramuan herba tradisional.
Dialah Dimas Didi. Ia berhenti di depan Lita, menundukkan kepala sedikit, sikap sopan yang terasa tulus. Assalamualaikum. Saya datang karena dipanggil. Kalau saya salah tempat, saya bisa pergi. Ucapnya tenang. Sari segera maju, cemas. Bu, saya yang memanggilnya. Maafkan saya. Lita menatap Dimas dari ujung kaki hingga kepala. Tatapannya dingin, menilai, merendahkan. Jadi ini penyelamat terakhir, orang kampung, dengan sandal 20 ribuan. Kau pikir dia bisa menyembuhkan anakku? Sari menunduk. Saya hanya ingin mencoba semua cara, Bu. Dimas tetap berdiri dengan tenang. Saya tidak datang untuk menipu. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalau tidak, saya akan bilang sejak awal. Tapi, izinkan saya melihatnya dulu. Ucapannya ringan, rendah, tidak membela diri. Justru ketenangannya yang membuat Lita semakin tersulut. Kau bicara, seolah kau lebih hebat dari dokter yang kubayar ratusan juta. Kau itu siapa? Orang desa, tak berpendidikan. Dimas menarik napas pelan. Saya tidak lebih hebat dari siapapun, tapi saya sudah banyak melihat orang terkena gigitan ular hutan. Saya hanya ingin mencoba. Lita kembali tertawa sinis. Mencoba? Kau pikir hidup anakku bahan percobaan? Suasana menjadi sangat tegang. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan napas para pelayan terdengar tertahan. Lalu, tanpa meminta izin lagi, Dimas berjalan mendekat ke ranjang Rizky. Ia meletakkan tangannya di dada Rizky, tepat di atas jantungnya. Perlahan matanya terpejam, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa dipahami manusia biasa. Racunnya belum sepenuhnya merusak organ, masih bisa diselamatkan, ujarnya pelan. Lita terdiam, bukan karena percaya, tapi karena merasa diremehkan. Kau berani mengatakan itu? Setelah semua dokter menyerah, Dimas mengangguk, dan pada saat itu, tanpa berpikir panjang, tanpa logika, hanya dipenuhi amarah, ego, serta luka yang belum sembuh, Lita berkata lantang, kalau kau bisa menyembuhkan anakku, aku akan menjadi istrimu. Semua orang di ruangan terperangah. Sari spontan menutup mulutnya. Seorang pelayan hampir menjatuhkan nampan. Seorang penjaga sampai terbatuk saking kagetnya. Namun Dimas tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia berdiri dengan tenang, menatap Lita tanpa gentar. Saya tidak meminta apapun, Bu. Janji itu Ibu yang ucapkan. Saya hanya akan berusaha menyembuhkan, ucapnya lembut. Ia lalu membuka kotak kayu kecil yang dibawanya. Di dalamnya, tampak beberapa ramuan herbal sederhana. Tidak ada yang tampak mahal, tidak ada yang terlihat seperti benda ajaib. Semuanya sangat biasa. Tapi gerakan Dimas begitu cekatan, luwes dan tenang, seolah ia sudah melakukannya ribuan kali. Dengan telaten, ia mencampurkan cairan hijau pekat, lalu mengoleskan minyak herbal ke area leher Rizky. Setelah itu ia meneteskan ramuan sedikit demi sedikit ke bibir Rizky, sambil menekan titik-titik nadi tertentu di pergelangan tangan dan leher. Beberapa orang langsung berbisik ragu. Dia cuma main-main. Itu hanya jamu. Namun waktu terus berjalan. 2 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Monitor jantung tiba-tiba berubah ritme. Alis Rizky bergerak, tangannya menggeliat pelan. Napasnya mulai terdengar lebih berat. Tanda tubuhnya berjuang melawan racun. Sari tidak kuasa menahan air mata. Bu, dia bergerak, ucapnya terbata. Lita menatap tanpa berkedip. Tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena sedih lagi, tapi karena tak percaya. Perlahan, Rizky membuka mata meski masih lemah. Lita seketika jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan putranya erat-erat. Anakku, Rizky, kau sadar, kau hidup.
gumamnya lirih. Sementara itu, Dimas berdiri pelan, tak meminta pujian, tak mengharapkan ucapan terima kasih. Hari ini, ibu dan semua orang menyaksikannya sendiri. Tuturnya perlahan, menatap Lita penuh arti. Janji tidak jatuh karena keadaan, janji lahir dari lisan. Dan saat itu juga, Lita menyadari, ia baru saja mengikat dirinya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, usai keajaiban yang tak seorang pun percaya terjadi di rumah mewah Lita, Dimas berjalan pulang menyusuri jalan tanah sepi. Langit malam gelap tanpa bintang. Lampu rumahnya hanya satu, redup, tergantung di beranda kayu tua yang mulai lapuk. Rumah itu sangat sederhana, jauh dari kesan mewah, namun terasa hangat dan penuh kenangan. Di dalamnya tergantung sebuah foto lama. Seorang pria tua berjanggut putih tersenyum, sambil memegang ular besar yang melilit lengannya. Dialah kakek Dimas, dulu dikenal sebagai Ki Surya Wijaksana, pawang ular paling dihormati di wilayahnya. Dimas duduk di lantai, membuka kotak kayu miliknya. Di dalamnya, selain ramuan yang ia bawa tadi, terdapat gulungan kertas usang dengan tulisan tangan hampir pudar. Ia menyentuhnya pelan. "Mbok Simbah, aku sudah pakai ilmunya hari ini," bisiknya. Dulu, saat Dimas kecil, desa itu masih dipenuhi hutan dan hamparan sawah. Ia sering melihat warga desa datang meminta pertolongan pada kakeknya. Bukan karena ia dukun, tapi karena ia memahami alam, tumbuhan, dan racun lebih baik dari dokter kota. "Ular itu bukan musuh," kata sang kakek suatu sore sambil duduk di samping Dimas kecil. "Mereka hanya mempertahankan diri. Yang kita lawan bukan ularnya, tapi niat buruk yang bergerak melalui racunnya." Kakeknya mengajarinya dengan penuh kesabaran. Mengenali jenis racun dari warna, lidah ular dari gerakannya, aroma daun penawar, hingga cara mendengarkan napas orang keracunan. "Ingat satu hal, Dimas," pesan sang kakek. "Ilmu ini hanya berjalan kalau hatimu bersih. Kalau kau sombong, kalau kau merasa hebat, Tuhan akan mencabut kemampuanmu." Kakeknya meninggal saat Dimas berusia 16 tahun. Tak banyak warisan, hanya rumah kecil ini, ramuan, dan ilmu yang tertanam dalam tangan dan nalurinya. Sejak itu Dimas hidup seorang diri, menolong warga desa yang tergigit ular, terkilir, atau demam. Ia tak pernah meminta bayaran. Warga memberi apa yang mereka mampu, beras, telur, sayuran, bahkan kadang tak memberi apapun. Tidak masalah baginya. Hingga suatu hari, kabar tentang Rizky yang tergigit ular menyebar ke desa. Semua orang tahu siapa Rizky, putra tunggal janda kaya yang dunianya jauh dari desa sederhana. Tapi yang membuat kabar cepat merebak bukanlah lukanya, melainkan janji yang terucap. Di warung kecil dekat jembatan, orang-orang mulai membicarakan, "Katanya Bu Lita janji bakal nikah sama Dimas kalau Rizky sembuh loh." "Masa sih? Selevel Bu Lita kok sama Dimas?" Tapi dia ngomong pas emosi. Apa bisa kejadian? Dimas mendengar semua itu, tapi ia tak memikirkannya. Ia hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan nyawa Rizky. Namun hidup tak berhenti pada keajaiban. Kesembuhan memunculkan masalah baru. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Dimas. 2 penjaga rumah Lita turun, bertubuh besar, berwajah keras. Mereka memandang sekeliling rumah Dimas seolah sedang menilai betapa tidak pantas tempat itu. Salah satu dari mereka mengetuk pintu keras. Dimas membukanya. "Tuan Dimas," ujar salah satu penjaga, "Nyonya Lita ingin bertemu." Dimas mengangguk. "Baik, saya siap." Sesampainya di rumah Lita, suasana sudah berubah total. Tidak ada lagi tangis dan kepanikan seperti kemarin. Yang ada hanya kemewahan yang kembali berdiri dengan angkuh. Lita duduk di sofa elegan, rambut tersisir rapi, wajah kembali cantik dengan riasan sempurna. Rizky tidur pulas di kamar, perlahan pulih. Para dokter hadir kembali, bukan untuk merawat, melainkan mengamati apa yang tak bisa mereka jelaskan. Saat Dimas masuk, Lita menatapnya tajam. Kesedihan kemarin menghilang,
terganti gengsi. Kemarin saya mengatakan sesuatu dalam keadaan tertekan, ucapnya datar. Tentang pernikahan. Ruangan mendadak dingin. Sari yang berdiri tak jauh dari situ menahan napas. Tetapi Dimas tetap tenang. Itu janji yang ibu ucapkan dengan hati sendiri. Saya tidak menuntut. Ia berhenti sesaat, tapi janji tetaplah janji. Rumah megah di atas perbukitan itu kembali sunyi malam itu, meski lampu gantung kristal masih menyala angkuh. Lita duduk di ruang tamu dengan senyum tipis. Senyum milik seorang wanita yang sepanjang hidupnya tak pernah gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia menatap Dimas tanpa gentar. "Dengar Dimas," ucapnya datar. "Aku tahu kau punya kemampuan. Aku tahu kau rela mempertaruhkan waktu dan tenaga menolong anakku. Aku menghargai itu, tapi aku tidak akan menikah denganmu." Nada bicaranya halus, namun jelas terdengar rendah. "Bukan karena aku merendahkanmu," katanya, padahal seluruh ruangan tahu ia sedang melakukan itu. "Tapi karena dunia kita tidak sama. Kau tidak akan bahagia hidup sebagai bagian dari lingkungan seperti ini." Dimas hanya menatap sebentar, tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak membantah, tidak juga menunduk kalah. Hening menggantung di udara. Lita melanjutkan, "Aku akan membayarmu berapapun kau minta, rumah, uang, tanah, fasilitas apa saja. Tapi jangan pernah menyinggung soal janji pernikahan itu lagi." Kata-katanya tajam, bukan melukai harga diri Dimas, melainkan menyinggung martabat manusia seolah semuanya bisa dibeli. Dimas menarik napas perlahan, menatapnya dalam-dalam. Tatapannya tidak meninggi, tetapi juga tidak tunduk. "Ibu Lita," ucap Dimas dengan tenang, "pernikahan itu bukan hadiah, bukan pula imbalan atau alat membayar jasa. Aku tidak menginginkan ibu sebagai bentuk balasan. Aku hanya mengingatkan ibu tentang ucapan ibu sendiri." Ruangan langsung membeku. Sari menunduk, menahan napas, berharap konflik tidak membesar. Namun mungkin karena gengsi atau takut kalah oleh seorang pemuda kampung, Lita menjawab tanpa ragu, "Aku tidak akan menikah denganmu. Tidak hari ini, tidak besok, tidak pernah. Aku akan membayarmu dengan uang. Ambil atau pergi." Dimas menutup kotak kayunya perlahan. "Baik," ujarnya singkat. Tidak ada marah, tidak ada emosi yang memuncak. Ia berdiri, membungkuk sopan, lalu melangkah menuju pintu. Saat tiba di ambang pintu, ia berhenti sejenak. "Saya tidak datang untuk meminta," katanya kecil tanpa menoleh. "Dan saya tidak pergi karena takut. Saya hanya ingin melihat bagaimana Allah membalas janji yang manusia langgar." Kemudian ia melangkah pergi. Tanpa suara keras, tanpa kemarahan, tanpa penyesalan. Sementara itu Lita, yang selalu merasa memiliki kendali atas hidupnya, justru merasakan sesuatu di dadanya. Bukan takut, bukan juga penyesalan, melainkan firasat bahwa cerita ini belum berakhir. Hari-hari setelah Rizky sembuh berubah menjadi pusat perhatian yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kabar tentang keajaiban itu menyebar bak angin ribut, lebih cepat bahkan dari racun yang pernah hampir merenggut nyawanya. Wartawan, tetangga, orang-orang kaya, semua ingin tahu bagaimana seorang pria kampung bisa melakukan sesuatu yang dokter luar negeri sekalipun angkat tangan. Namun bersama rasa ingin tahu itu, muncul pula bisikan-bisikan tajam, keraguan, cemoohan, bahkan rencana menjatuhkan. Di ruang rapat rumah sakit kota, sejumlah dokter berkumpul. Salah satunya Dr. Burhan, dokter senior yang menangani Rizky sejak awal. Wajahnya merah karena harga diri tercabik. "Ini tidak masuk akal," tegasnya sambil memukul meja. "Itu bukan pengobatan. Anak itu sembuh hanya karena kebetulan reaksi tubuhnya kembali normal." Seorang dokter muda yang semalam menyaksikan dengan mata kepala sendiri proses penyembuhan Rizky memberanikan diri bicara. "Saya melihatnya langsung, Dok. Ramuan itu memicu respon tubuh yang..." "Cukup," bentak Dr. Burhan. Wajahnya menegang.
Kita tidak bisa membiarkan orang kampung itu dipuji seakan dia lebih hebat dibanding kita. Ruang rapat menjadi panas. Mereka mulai memikirkan cara membalikkan keadaan, karena menerima kekalahan dari seseorang yang datang tanpa sepatu bukan hal yang bisa diterima gengsi mereka. Sementara itu, rumah Lita dipenuhi keluarga besar. Tapi mereka datang bukan untuk menjenguk Rizky, melainkan menilai Lita. "Aku dengar kau hampir menikah sama orang kampung," ujar salah satu sepupu dengan nada mengejek. "Gila ya kau. Setelah suamimu meninggal, kupikir kau akan memilih pria kelas atas. Kalau sampai rumor itu tersebar, apa kata masyarakat nanti? Nama keluarga kita bisa rusak." Lita hanya duduk diam. Ia tidak membantah, tetapi tidak juga membenarkan. Wajahnya mengeras. Ia hanya menjawab pelan, itu hanya kata-kata yang terucap di bawah tekanan. Tawa kecil terdengar. Tawa meremehkan, persis sama seperti saat Lita pertama kali menertawakan kedatangan Dimas. Namun tak seorang pun tahu. Semakin ia berusaha menyangkal, semakin sering janji itu terlintas di kepalanya. Ada sesuatu dari tatapan Dimas. Dari cara ia tidak meminta pujian, tidak menuntut balasan, yang justru semakin mengganggunya. Bukan Dimas yang mengikat janji itu, tetapi Lita sendiri. Dan janji itu kini menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Rizky perlahan pulih, lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Ia mulai bisa duduk, bercanda kecil dengan Sari, meski tubuhnya masih tampak lemah. Ramuan dari Dimas harus diminum setiap hari agar proses pemulihan sempurna. Namun masalahnya ramuan itu telah habis. Sari mendekati Lita pelan. "Bu, untuk mempercepat kesembuhan Rizky, sebaiknya kita meminta ramuan tambahan dari Dimas." Lita menutup buku laporan keuangannya. "Tidak perlu," jawabnya datar. "Mulai hari ini dokter yang menangani." "Tapi Bu, cukup." Nada suara Lita keras. Bukan karena yakin, tetapi karena takut mengakui bahwa mungkin lelaki yang ia hina itu justru lebih berarti daripada semua uang dan gelar yang ia punya. Tapi malam tiba, dan sesuatu terjadi. Rizky mendadak menggigil. Napasnya kembali berat. Racun yang belum sepenuhnya hilang bereaksi. Perawat panik. Sari berlari memanggil dokter. Dokter Burhan datang terburu-buru. Ia mencoba memasang infus baru, namun tangannya bergetar. Jarum berkali-kali tidak masuk. Bukan karena sulit, tetapi karena egonya belum pulih dari kekalahan kemarin. "Pak, tolong, hentikan. Rizky kesakitan," teriak Sari. Namun dokter Burhan justru membentaknya. "Diam, kau tidak tahu apa-apa, aku dokter." Hening menyelimuti ruangan sebelum suara seorang perawat terdengar pelan dari ambang pintu. "Mungkin kita harus memanggil Dimas lagi." Kalimat itu jatuh seperti petir tanpa suara. Semua orang terdiam. Lita, yang sedari tadi berusaha menahan kepanikannya, akhirnya membisik, "Panggil dia." Sari langsung berlari menembus hujan malam tanpa ragu. Di desa, Dimas sedang duduk di teras rumah kecilnya, memandangi air hujan jatuh perlahan. Entah kenapa, hatinya berdesir, seakan ia tahu seseorang akan datang meminta pertolongan. Ketika Sari tiba, napasnya tersengal, pakaiannya basah kuyup. Ia hanya berkata, "Dimas, Rizky kambuh." Tanpa bertanya apapun, Dimas berdiri dan mengikuti langkahnya. Sesampainya di rumah Lita, suasana berubah menegangkan. Para dokter terdiam melihat Dimas memasuki ruangan. Dokter Burhan segera berdiri menghadang. "Kau tidak boleh ikut campur. Ini urusan medis." Namun Dimas hanya berjalan melewati, tanpa menatapnya, seolah dokter itu bukan penghalang, hanya bayangan yang tak berarti. Sari menahan dokter lain agar tidak mengganggu. Dimas duduk di samping Rizky yang tengah menggigil. Ia memejamkan mata sejenak. Racun itu belum sepenuhnya hilang. Tubuhnya berjuang sendiri, tapi ia tak punya tenaga cukup. Ucapnya pelan. Kotak kayu kecil itu kembali dibuka. Ramuan kali ini bukan hanya untuk menetralkan, tetapi untuk menghidupkan kembali energi vital tubuh. Lita berdiri tepat di belakangnya. Ia menatap punggung pemuda miskin yang datang tanpa pamrih, tanpa tuntutan. Ada sesuatu yang muncul di dada Lita. Bukan cinta, bukan kekaguman,
tapi rasa malu. Karena ia pernah merasa lebih tinggi dari segalanya. Ketika tetes ramuan menyentuh bibir Rizky, ruangan senyap. Perlahan, dingin di tubuh Rizky mereda. Napasnya mulai stabil. Sari menutup mulut, menahan tangis lega. Dimas berdiri, menutup kotak kayunya. Tatapannya bertemu dengan Lita, tanpa kemarahan, tanpa tuntutan. Ia hanya berkata, "Janji itu tidak akan menuntut ibu hari ini, tapi janji akan menjemput di waktunya." Dunia seperti berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lita tak mampu menjawab. Kesembuhan Rizky untuk kedua kalinya membuat rumah besar itu kembali dipenuhi suara. Tapi bukan lagi tangis, melainkan bisikan, tatapan bingung, dan kekaguman yang tak terucap. Para dokter yang sebelumnya begitu percaya diri, kini memilih diam ketika Dimas lewat. Tak ada yang berani menghalangi, tak ada yang berani bertanya. Namun, kabar di luar rumah justru mulai menyebar. Dari satu tetangga di warung, anaknya Bu Lita sembuh gara-gara pawang ular. Lalu tukang ojek mendengar, menceritakan ke penumpang. Penumpang itu menyebarkan ke kelompok pengajian. Sampai muncul video pendek. Gambar Dimas keluar dari mobil Lita, berpakaian lusuh, berjalan tanpa suara. Dan gambar itu cukup untuk mengguncang dunia kecil mereka. Siapa itu? Katanya pawang ular kampung. Benar Rizky sembuh karena dia? Dunia ini terbalik. Beberapa mencibir, tapi nama Dimas mulai dikenal. Dan hal itu membuat banyak orang resah. Di ruang kerja Lita yang penuh aroma parfum mahal dan lilin lavender, ia duduk dengan secangkir teh. Hanya Sari yang bersamanya. Orang-orang benar-benar percaya kalau Dimas yang menyembuhkan Rizky? Bisik Lita. Sari menunduk. Mereka melihatnya sendiri, Bu. Mereka percaya karena mereka menyaksikannya. Lita terdiam lama. Pandangannya tidak lagi menatap cangkir, melainkan jauh ke masa lalu, saat ia membangun reputasi, martabat, dan status dengan penuh perhitungan. Dan kini, nama seorang pemuda kampung perlahan disejajarkan dengannya. Perasaan itu datang lagi. Malu, tapi juga sesuatu yang tak ia kenali. Rasa kagum yang perlahan masuk, tapi ia menolaknya. "Jangan biarkan berita ini menyebar lebih jauh," ucapnya datar. "Aku tidak ingin terlihat kehilangan kendali." Sari menelan ludah. Ia tahu, kenyataannya berita itu sudah tak bisa dibendung. Sementara itu, di desa kecilnya, Dimas duduk di depan rumah ditemani beberapa warga. "Dimas, anak saya digigit ular welang kemarin. Tolong. Kambing saya keracunan rumput. Bisa bantu? Suami saya pulang dari ladang, kakinya bengkak." Semua datang silih berganti. Bukan karena ingin memuja, bukan karena menganggapnya pahlawan, tapi karena mereka butuh. Dimas tak pernah meminta bayaran. Yang ia butuhkan hanya ruang untuk bekerja tenang. Namun kerumunan makin hari makin besar, hingga kepala desa menghampirinya. "Dimas, kau harus hati-hati. Nama besar bukan berkah, kadang itu beban." Dimas tersenyum tipis. "Saya tidak mencari nama." Kepala desa menarik napas berat. "Justru karena itu, kau harus bersiap. Dunia tidak suka orang baik terlalu bersinar." Di tempat lain, jauh dari rumah mewah dan hiruk-pikuk pemberitaan, suasana tegang menyelimuti ruang rapat modern di salah satu kantor elit rumah sakit ternama di kota itu. Dr. Burhan duduk di kursi kulit hitam dengan rahang mengeras, matanya penuh amarah yang disembunyikan oleh kacamata mahal yang ia pakai. Di hadapannya, seorang lelaki berpenampilan rapi dengan jas branded bernapas perlahan. Ia bukan dokter, melainkan pemilik perusahaan farmasi besar, salah satu yang selama ini menopang finansial rumah sakit tersebut. "Kita tidak bisa membiarkan orang kampung itu mengubah arah kepercayaan masyarakat," ucapnya pelan namun tajam. Dr. Burhan mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. "Jika rakyat mulai percaya pada ramuan tradisional, pada sosok seperti dia, kita kehilangan kekuasaan, kita kehilangan pengaruh, dan pada akhirnya, kita kehilangan segalanya." Lelaki itu hanya tersenyum dingin. "Kalau begitu," katanya pelan, "kita jatuhkan saja reputasinya.
Bersamaan waktu itu, di rumah Lita, Rizky sudah mampu melangkah walau masih perlahan. Langkahnya belum stabil, tapi wajahnya kini dihiasi senyum. Senyum kecil yang selama ini dirindukan semua orang di rumah itu. Ia mencari seseorang, namun sosok itu tak lagi berada di sana. "Bu," ucapnya sambil menyentuh tangan ibunya dengan lembut. "Dimas di mana?" Pertanyaan sederhana, namun seakan menampar Lita tepat di dadanya. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab perlahan, menahan getaran di suaranya. "Dia sudah pulang ke desanya, Nak." Rizky mengangguk kecil, namun sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar rasa terima kasih. Lebih dari itu, ada rasa hormat yang tumbuh. Ia memandang ibunya dalam-dalam. "Aku lihat cara dia menyembuhkanku, Bu. Dia tidak datang membawa gelar atau jabatan tinggi. Dia datang seperti seseorang yang benar-benar peduli." Kata-kata itu menembus sesuatu dalam diri Lita. Sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Keangkuhannya, gengsi yang ia bangun selama bertahun-tahun, dan ketakutannya akan penilaian dunia. Rizky melanjutkan pelan, "Bu, Dimas bukan orang sembarangan." Kalimat itu membuat detak jantung Lita berubah ritme. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju jendela besar tempat angin sore masuk membawa aroma tanah basah. Dari sana, ia memandang taman belakang, tempat peristiwa itu bermula, tempat Rizky hampir kehilangan nyawanya. Ia menutup mata, dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya, ia mengingat tatapan Dimas dengan jelas. Tatapan yang tak pernah merendah, tak pula menyembah. Tatapan yang tidak melihat hartanya, statusnya, ataupun kecantikannya. Tatapan yang melihat dirinya sebagai manusia. Dan anehnya, hal itu lebih menakutkan dari semua tekanan dan ancaman dunia yang pernah ia hadapi. Sementara itu, di kampung kecil yang jauh dari hingar-bingar kota, seseorang memotret Dimas saat ia sedang membantu warga. Foto itu tersebar di media sosial dengan tulisan singkat, "Inilah pawang yang menyelamatkan anak janda kaya itu." Dan hanya dalam satu malam, nama Dimas menjadi buah bibir di seluruh kota. Bukan hanya sebagai penyembuh, melainkan fenomena. Keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Badai yang tak dapat dihentikan. 3 minggu berlalu sejak nama Dimas memenuhi percakapan di mana-mana. Di layar ponsel, warung kopi, ruang rapat pejabat, hingga liputan televisi lokal. Semua membicarakan hal yang sama. Keajaiban yang melampaui nalar medis. Namun semakin tinggi ia terbang, semakin banyak pula yang ingin menjatuhkannya. Sebuah artikel muncul di internet dengan judul provokatif. "Dimas hanyalah penipu berbalut kesederhanaan." Di bawahnya terpasang foto dirinya saat menolong warga, namun sengaja diambil dari sudut yang membuatnya tampak seperti melakukan ritual aneh. Komentar bermunculan, beberapa meremehkan, "Ini musyrik. Nggak ada logika. Jangan percaya orang kampung." Lalu muncul seorang influencer besar membuat video. "Kesembuhan itu kebetulan. Bisanya ular itu lemah. Jangan percaya tahayul." Komentar meledak. Pujian tentang Dimas berubah menjadi keraguan, lalu kebencian. Semua berlangsung cepat. Terlalu cepat. Dan jelas bukan kebetulan. Dalangnya, Dr. Burhan dan sang pengusaha farmasi, 2 sosok yang duduk di ruang gelap itu, memperlakukan masyarakat seperti pion permainan. "Simple," kata si pengusaha, "masyarakat mudah digiring arah. Sekarang kita lihat bagaimana pria kampung itu bereaksi." Di rumah megah milik Lita, suasana berubah drastis. Para pembantu berbisik-bisik sambil menutup pintu. Tamu keluarga datang, tersenyum sopan namun jelas ingin tahu kisah sebenarnya. Dan Lita hanya diam. Ia saksikan sendiri bagaimana nama yang dulu dielu-elukan kini diputar balik menjadi bahan ejekan. Tapi jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu, rasa rindu. Bukan rindu pada keajaiban kesembuhan, bukan pula pada cerita tentang legenda yang kini berkembang liar,
tapi rindu pada satu hal yang hanya Dimas bawa hari itu, ketenangan. Tatapan yang tidak meminta apapun darinya, berbeda dari semua orang dalam hidupnya yang selalu mengharapkan sesuatu, uang, kekuasaan, koneksi. Dimas datang tanpa ingin. Dan itu semakin menghantam dirinya, lebih keras dari yang berani ia akui. Suatu sore, Sari masuk ke ruang pribadi Lita, tanpa mengetuk, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Bu," suaranya tergesa, gelisah. "Ada seseorang ingin bertemu." Lita mengangkat wajah, alisnya sedikit berkerut. "Siapa?" Sari menatapnya, ragu, lalu menjawab pelan, "Dimas." Seketika cangkir teh hampir terlepas dari genggaman Lita. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, akhirnya ia berdiri perlahan dan berkata, "Bawa dia ke taman belakang." Di taman belakang itu, tempat semua kejadian dimulai, Dimas berdiri dengan tenang. Pakaian sederhananya masih sama, sandal jepit yang tak berubah, dan senyum tipis yang selalu hadir, seolah tak pernah mengenal dunia yang keras. Lita melangkah perlahan ke arahnya. Kali ini tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada nada menantang, tidak ada keinginan untuk membuktikan diri. Justru keheningan itu membuat dadanya terasa lebih berat. Hingga hanya tersisa satu langkah di antara mereka, Lita akhirnya membuka suara. "Kenapa kamu datang?" tanyanya pelan. Dimas menatapnya lembut. "Aku tidak suka melihat seseorang menanggung rasa sakit sendirian." Kalimat itu menghantam jauh lebih kuat daripada semua hinaan yang pernah diterima Lita seumur hidupnya. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Orang-orang bilang kamu penipu, mereka menyerangmu, bahkan aku sendiri pun pernah meremehkanmu." Dimas hanya mendengarkan. "Dan sekarang, semua ini terjadi karena aku." Dimas menggeleng perlahan. Tidak. Dunia hanya melakukan hal yang selalu dilakukan, menolak apapun yang tidak bisa mereka pahami. Lita mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" "Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukan apa-apa," jawab Dimas tenang. "Aku datang bukan untuk pujian, bukan untuk uang, bukan untuk nama besar. Aku datang hanya karena Andre membutuhkan pertolongan." Suara Lita pecah. "Tapi aku yang memanggilmu dengan kesombongan. Aku menantangmu. Aku merendahkanmu." Dimas tersenyum sangat kecil, nyaris tak terlihat. Kesombongan bukanlah dosa terbesar manusia. Yang lebih berat adalah ketika seseorang tahu bahwa ia salah, tapi tidak mau mengakui dan memperbaikinya. Lita terdiam, nafasnya berat. "Jadi, menurutmu aku masih bisa memperbaikinya?" Tatapan Dimas kembali hadir, tatapan yang tak menghakimi, tak menyanjung. "Kamu hanya perlu menjadi manusia." Dan akhirnya, air mata itu jatuh. Lita menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tanpa suara. Bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai janda kaya raya, bukan sebagai perempuan berkuasa, tapi sebagai manusia yang letih dan sendirian. Dimas tidak menyentuh, tidak menepuk bahunya. Ia hanya membiarkan Lita merasakan semuanya. Dan justru itu lebih menyembuhkan daripada semua obat di dunia. Saat Lita mampu kembali berbicara, ia bertanya pelan, "Dimas, apakah kamu akan pergi lagi?" Dimas menatap langit senja yang perlahan berubah warna. "Aku akan selalu datang ketika dibutuhkan. Tapi aku tidak hidup untuk berada di satu tempat selamanya." Lita menatapnya lama. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Dimas menunduk sedikit. "Mungkin suatu hari nanti. Tapi sebelum itu, berdamailah dengan dirimu sendiri." Lita mengangguk perlahan. Mereka berdiri bersama dalam hening, ditemani senja yang mulai turun, tanpa kata-kata berlebih. Ketika Dimas melangkah pergi, angin senja membawa suara-suara dari kota yang masih terus memperbincangkan namanya. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Tapi Dimas tahu satu hal. Keajaiban tidak diciptakan untuk diperdebatkan.
Keajaiban hanya perlu diterima dan dijalani. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilannya. Karena seringkali, keajaiban datang dari sosok yang paling kita remehkan. Kesombongan membuat mata kita buta, dan kerendahan hati adalah pintu menuju pertolongan yang tak pernah kita duga.